Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa kelas 5 SDN Bumi Agung. Hari ini kita akan belajar matematika bersama Ibu. Matematika hari ini kita belajar tentang bangun ruang kubus. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita menundukkan kepala kita, merendahkan hati kita. Kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anakku, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada dua, yang mana Ibu nanti akan menjelaskan materi kita. Setelah Ibu menjelaskan, diharapkan anak-anakku sekalian mampu memahami bangun ruang kubus. Kedua, setelah penjelasan Ibu akan memberikan latihan kepada kalian. Diharapkan nanti anak-anakku sekalian mampu menyelesaikan soal latihan yang berkaitan dengan bangun ruang kubus. Baiklah, kita akan masuk pada materi kita. Materi kita mengenal bangun ruang kubus. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen, berbentuk bujur sangkar. Kubus memiliki 6 sisi, 12 rusuk dan 8 titik sudut. Gambar berikut adalah kubus yang diberi nama kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kubus memiliki sifat-sifat. Sifat-sifat kubus yang pertama yaitu memiliki 6 sisi. Sisi kubus adalah bidang yang membatasi kubus. Kedua, setiap sisinya berbentuk persegi yang kongruen. Tadi kongruen artinya kesebangunan yang sesuai sama besarnya. Nah, kalau tadi bidang yang membatasi kubus, nanti kita akan bahas. Di sini ada gambar yang kita bisa lihat nanti, supaya anak-anakku semua bisa lebih jelas. Sisi A, B, C, dan D ini disebut sisi alas. Sisi alas. Sedangkan E, F, G, dan H ini disebut sisi atas. Sisi atas. Sedangkan A, B, F, dan E ini adalah salah satu sisi tegak yang dinamakan juga sisi bidang atau frontal, yaitu bidang yang sesuai dengan bentuk sebenarnya, yaitu bentuk persegi. Oke. Selain A, B, C, D, E, F, nanti ada sisi, tadi disebut juga frontal atau paling depan. Di depan itu disebut sisi frontal. Sedangkan sisi belakang yaitu A, D, C, G, dan H. Itu disebut sisi belakang. Untuk sisi kiri A, D, H, dan E. Sisi kanan ada B, C, G, dan F. Nah, jadi bisa kita lihat jelas bahwa sifat kubus yang memiliki 6 sisi tadi, kita bisa lihat sisi dari kubus ini jumlahnya ada 6, yaitu sisi alas, sisi depan, sisi atas, sisi belakang, sisi kiri, sisi kanan. Nah, jika kubus A, B, C, D ini disebut sisi alas dan E, F, G, H disebut sisi atas,
Maka kubus ini disebut atau dinamakan kubus A, B, C, D, E, F, G, dan H. Sifat yang kedua dari kubus, dia memiliki rusuk. Rusuk kubus adalah garis potong antara dua sisi bidang kubus dan terlihat seperti kerangka yang menyusun kubus. Coba perhatikan kembali. Gambar di bawah ini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, yang tadi ya. Kita perhatikan kembali. Ada A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi kita bisa lihat kerangka atau garis yang membatasi sisi. Inilah yang disebut dengan rusuk. Nah, rusuk itu ada 12 tadi. Kalau ada 12, sekarang kita hitung. A ke B itu 1, B ke C 2, C ke D 3, D ke A 4, A ke E 5, B ke F 6, C ke G 7, D ke H 8, E ke F 9, F ke D 10, G ke H 11, H ke E 12. Maka jelas bahwa jumlah rusuk pada kubus itu berjumlah 12 dan setiap rusuknya itu memiliki panjang yang sama. Nah, terdapat selain itu juga pada rusuk ini terdapat 3 kelompok rusuk yang sejajar, setiap kelompoknya terdiri dari 4 rusuk. Tadi kita ada alas dan atas. Nah, alas itu disebut tetap sebagai rusuk alas, sedangkan atas itu sisi atas disebut rusuk tutup. Dan kita bisa lihat bersama-sama apa yang dimaksud dengan rusuk tutup. Ada 4 buah jumlahnya, yaitu kita bisa lihat yang paling atas. Kita hitung sama-sama, ada 1, 2, 3, dan 4. Ini disebut rusuk tutup. Sedangkan rusuk alas, kita lihat sebelah bawah, 1, kita hitung sama-sama, 2, 3, 4. Selanjutnya ada rusuk tegak. Rusuk tegak yaitu kita mulai dari yang A ke E. 1, 2, 3, 4. Jadi rusuk ini memiliki 3 kelompok rusuk yang sejajar dan setiap rusuknya terdiri dari 4 rusuk setiap kelompoknya. Jadi jelas jumlah rusuknya ada 12. Selanjutnya sifat yang ketiga yaitu rusuk memiliki titik sudut. Titik sudut dari kubus adalah titik potong antara 2 rusuk. Dari gambar tersebut terlihat bahwa ada kubus tadi, yang ini kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ini memiliki 8 titik sudut, yaitu titik A 1, titik B 2, titik C 3, titik D 4, titik E 5, titik F 6, titik G 7, dan H 8. Selain ketiga unsur tadi dari 3 sifat kubus tadi, kubus itu juga memiliki sifat lain, yaitu dia memiliki diagonal. Memiliki diagonal. Diagonal pada kubus itu ada 3. Pertama, ada diagonal bidang, ada diagonal ruang, dan bidang diagonal. Nah, karena itu
pembahasan materinya sebenarnya lebih tinggi lagi dari untuk kalian di kelas ini. Tapi mungkin Ibu bisa jelaskan sedikit supaya menambah wawasan kalian. Tapi di sini Ibu tidak ada materi yang Ibu sampaikan di PowerPoint Ibu, tapi Ibu akan jelaskan apa yang dimaksud dengan diagonal bidang. Oke, kalau kita perhatikan kubus ini A, B, C, D, E, F, G, H. Bahwa kubus tersebut memiliki garis A dan F. Sebenarnya dia ada garis A dan F. Nah, garis A dan F ini yang menghubungkan titik sudut yang saling berhadapan satu sisi bidang atau ruas garis tersebut dinamakan sebagai diagonal bidang dari A ke F. Selanjutnya, untuk diagonal ruang, kalau kita perhatikan dari kubus ini, itu terdapat ruas garis H dan B. Ruas garis H dan B. Jadi dari atas ke bawah. Kalau tadi itu dari A ke F sebagai diagonal bidang, diagonal ruangnya dari H ke B. Selanjutnya dia untuk bidang diagonal. Oke. Untuk bidang diagonal kita perhatikan dari kubus yang ada A, B, C, D, E, F, G, H. Kalau kita perhatikan secara seksama, pada gambar tersebut terlihat dua buah bidang pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, yaitu A ke C, dari A ke C. Dari A ke C dan E ke G. Nah, kedua bidang garis ini membentuk satu bidang yang di dalam ruang kubus. Nah, bidang ACGE pada kubus ABCD disebut, atau bidang ACGE ini disebut sebagai bidang diagonal. Itu materi tambahan selain yang ada di PowerPoint Ibu, tapi itu hanya menambah sedikit wawasan anak-anakku sekalian, yang mana pada materi kita hari ini kita hanya membahas 3 sifat yang dimiliki oleh kubus. Oke, untuk itu selanjutnya Ibu meminta kalian untuk menyiapkan buku dan pulpennya untuk mencatat soal yang akan Ibu berikan. Latihan soalnya ada 5, silakan dicatat dengan cepat. Pertama, apa yang dimaksud dengan kubus? Catat aja dulu di buku tulisnya. Lalu, kedua, sebutkan 3 sifat yang dimiliki oleh kubus. Ketiga, sebutkan nama-nama sisi pada kubus. Keempat, apa yang dimaksud dengan rusuk? Kelima, apa yang dimaksud dengan titik sudut? Oke, semangat ya anak-anakku sekalian. Soal ini juga nanti akan Ibu share di grup kita. Lalu jawabannya dikirim dalam classroom kita. Oke, baik anak-anakku sekalian. Selanjutnya untuk pekerjaan rumah kalian, Ibu akan kita akan berkreasi, membuat proyek tentang membuat kubus sederhana. Adapun nanti ini juga akan Ibu share baik bahan dan alat, cara pembuatannya akan Ibu share di grup. Namun
Tidak ada salahnya Ibu akan tetap jelaskan kepada kalian, tinggal nanti kalian akan mengingat kembali apa yang sudah Ibu sampaikan. Alat dan bahannya, pertama kertas sampul Buffalo F4 warna sesuai kesukaan kalian, terserah, nanti ada pensil, mistar, cutter, gunting, selotip, juga ada lem kalau memang perlu nanti mau dilem. Adapun cara pembuatannya, pertama ambil selembar kertas, semakin besar kertas yang kalian miliki, maka akan semakin besar juga kertas, besar juga kubus yang akan kalian hasilkan. Tapi ini tadi Ibu hanya minta ukuran Buffalo F4. Nah, yang kedua, ini Ibu akan setelkan juga caranya. Yang kedua, gambarlah kubus di tengah kertas, buatlah gambar persegi panjang, dan bagilah menjadi 4 kotak. Jadi 4 kotak dengan panjang 5 cm untuk tiap kotaknya. Oke, itu ya. Yang kedua, ini sudah tadi. Yang ketiga, buatlah kotak di sisi kanannya, gambarlah sebuah kotak lagi di sebelah kanan bujur sangkar kedua dari atas. Oke, kita lanjutkan. Keempat, untuk yang keempat, buatlah kotak di sisi kirinya, lalu gambarlah sebuah kotak lagi di sebelah sisi kiri bujur sangkar kedua dari atas. Sambil kita hidupkan aja videonya. Nah, sekarang gambar terlihat seperti sebuah salib dengan 6 kotak yang berukuran sama, dan bagian yang paling panjang haruslah berada di dekat tubuh anak-anakku semua. Nah, jika anak-anakku mempunyai printer, bisa mencetak gambarnya di bawah ini dijadikan sebagai pola. Perhatikan telinga atau tab yang ada di kedua sisi di atas kubus. Ini berguna jika anak-anakku sekalian ingin melem kotak atau melem kubus yang akan anak-anakku selesaikan nanti. Oke. Selanjutnya yang kelima. Potong gambarnya. Potong sisi luar gambar dengan gunting atau cutter. Jika anak-anakku sekalian mencetak polanya dan ingin ngelem kotaknya, jadi agak berhati-hati agar jangan sampai memotong tab atau telinga dari kubusnya, gambar kubusnya. Oke, telinganya ini ya, yang dimaksud dengan tab atau telinganya. Oke, sudah terlihat gambarnya udah jadi. Yang keenam, tinggal dilipat kertasnya. Ikuti sepanjang garis bagian dalam dan lipat kertasnya ke arah dalam. Jika anak-anakku ingin ngelemnya, pastikan anak-anak juga melipat tabnya atau telinga dari kertasnya tadi ke dalam. Ya, bisa diperhatikan kembali. Bisa diperhatikan kembali. Kita perhatikan sama-sama. Oke. Ya, jelas ya. Kita masuk ke yang ketujuh.
sejajarkan lipatannya. Bujur sangkar di bagian di bagian paling bawah haruslah dilipat sehingga sejajar atau berseberangan dengan bujur sangkar yang ada di tengah. Nah, gitu. Tinggal kita ulang lagi biar anak-anakku lebih paham. Nah, tinggal dilipat dan memasukkannya, disejajarkan lipatannya. Oke, yang terakhir, selesaikan kotak. Kotak sudah selesai. Letakkan selotip di semua sisinya bersama-sama, dan jika sudah selesai, jika anak-anakku sudah selesaikan dan ingin melemnya, tinggal oleskan lemnya pada tab atau telinga dari kertas kubus yang sudah dijadikan. Nah, oke, tinggal dioleskan lem ya anak-anakku sekalian. Ya. Oke, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Tugas PR kalian akan dikumpulkan minggu depan. Nah, kalau hari ini hari Senin, berarti Senin depan kalian akan mengumpulkan tugas kalian. Ibu tunggu tugasnya di Google Classroom kita. Terima kasih anak-anakku sekalian. Selamat pagi.